Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Farul Ningsi dengan NIM 6670220008. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan ekonomi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, yang dimana untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonomi politik. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi politik itu sendiri, yang dimana ekonomi politik ini merupakan sebuah cabang ilmu-ilmu sosial yang memiliki fokus terhadap suatu kebijakan publik atau pemerintahan. Nah, ekonomi politik juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang suatu hubungan antara para penduduk negara atau pemerintahannya dengan suatu kebijakan yang berlaku. Kemudian di sini ada konsep-konsep ekonomi politik. Ekonomi politik sendiri memiliki banyak konsep, namun mengambil 3 jenis konsep ekonomi politik, yaitu yang pertama ada pasar. Pasar sendiri merupakan suatu konsep yang mempelajari tentang suatu harga, persaingan, permintaan pembeli atau penawaran pembeli. Kemudian ada kebijakan publik, yang dimana kebijakan publik ini merupakan membahas tentang suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintahan untuk membantu perekonomian negara atau masyarakatnya. Nah, kemudian ada kekuasaan, yang dimana kekuasaan ini juga merupakan suatu ekonomi politik yang memegang kendali atas sistem ekonomi dalam mengatur sebuah sumber daya ekonomi pada suatu negara. Kemudian kita melihat dari persamaan yang ada di antara Indonesia dengan negara Malaysia, yang dimana keduanya merupakan negara yang berada di Asia Tenggara dan juga negara yang sama-sama menduduki anggota sebagai anggota ASEAN. Nah, kemudian keduanya juga merupakan negara terbesar dalam bidang ekonomi di Asia Tenggara, karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam sebuah sektor industri, perdagangan, investasi yang sudah berkembang. Kemudian dengan adanya konsep-konsep yang tadi saya jelaskan, maka saya mengambil suatu konsep dalam kebijakan publik sebagai contoh perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia. Yaitu saya mengambil perbandingan kebijakan fiskal dengan contoh pajak hiburan. Dapat dilihat dalam sebuah kebijakan fiskal ini, yang dimana kebijakan fiskal ini memiliki arti sebagai sebuah kebijakan yang memiliki hubungan peraturan tentang perpajakan yang bertujuan untuk mengkontrol kestabilan ekonomi dalam suatu negara. Nah, pajak sendiri ini merupakan salah satu poin utama dalam sebuah instrumen yang ada dalam kebijakan fiskal. Nah, perbandingan itu dimulai dari penerapan kebijakan fiskal, yang dimana Indonesia ini sudah berjalan sejak penjajahan Belanda. Nah, kemudian di Malaysia sendiri kebijakan ini juga sudah ada pada tahun 1957 atau pada saat negara Malaysia tersebut merdeka. Nah, kemudian saya mengambil contoh kebijakan fiskal dalam sebuah pajak hiburan, yang dimana pajak hiburan antara negara Indonesia dan juga negara Malaysia ini memiliki perbandingan yang spesifik, yang dimana pada pajak hiburan di Indonesia itu seperti tempat-tempat diskotik, karaoke, dan lain-lain itu ditetapkan sebesar 40%. Nah, kenaikan tarif pajak ini sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi pada 1 Januari 2024. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri menetapkan pajak hiburan sekitar 10% untuk pertunjukan internasional atau untuk artis lokal. Nah, Malaysia sendiri memiliki pajak hiburan yang awalnya sebesar 25%, namun ketika ada pertunjukan internasional untuk internasional atau untuk artis lokal itu diturunkan hingga 10%. Nah, dalam perbandingan kedua negara tersebut dengan pengelolaan pajaknya sendiri memiliki perbedaan yang tinggi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.